Ka'bah, lengkapnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah atau Ka'bah yang mulia, adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram, di Makkah, Arab Saudi. Tempat ini adalah tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Ka'bah juga disebut sebagai Baitullah atau Bait Allah, rumah Allah, serta merupakan kiblat, arah hadap, untuk orang Islam di seluruh dunia saat mendirikan sholat. Saat Islam pertama kali muncul, Muslim dahulu menghadap ke arah Yerusalem saat mendirikan sholat, sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah, berdasarkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, Ka'bah telah dibangun kembali beberapa kali, khususnya oleh Nabi Islam Ibrahim dan putranya Ismail, saat Ibrahim kembali ke Makkah setelah meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail atas perintah Allah. Tawaf, berjalan keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, merupakan rukun haji dan umrah. Bidang di sekitar Ka'bah tempat jamaah tawaf disebut juga mataf. Setiap hari Ka'bah dan mataf selalu dikunjungi oleh jamaah haji dan umrah, kecuali tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, saat kain yang menutupinya kiswah diganti. Akan tetapi peningkatan jumlah jamaah terjadi pada Ramadan dan haji, ketika jutaan jamaah melakukan tawaf. Menurut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, 6.791.100 jamaah dari penjuru dunia datang untuk melaksanakan umrah pada tahun 1439 Hijriah, 2017 per 2018 Masehi. Bangunan Ka'bah beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti Bait atau rumah, Baitul Haram atau rumah suci, Bait Ula atau rumah Allah, Bait Al-Atiq atau rumah tua, dan Awal-ul Bait atau rumah pertama. Kata bahasa Arab bait juga disamakan dalam bahasa Ibrani bait, juga berarti rumah. Kata Ibrani bait, berarti rumah, dalam penggunaannya seperti Beit Hamikdas atau rumah suci, dan Beit El, Betel atau rumah Tuhan. Kata bahasa Arab Ka'bah berarti persegi atau kubus. Al-Quran juga menyebut Bait Al-Mamur. Quran At-Tur 4, rumah Allah di surga dan Ka'bah di bawahnya, disebut dalam hadis para malaikat melakukan tawaf dan sholat. Isyarat pembangunan Ka'bah disebutkan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat ke-96. Ayat ini menjelaskan bahwa Ka'bah dibangun di Bakkah atau Makkah, untuk umat manusia sebagai tempat ibadah yang pertama. Ayat ini memberikan keterangan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh makhluk lain selain manusia. Dalam artian bahwa Ka'bah telah dibangun sebelum keberadaan Nabi Adam di bumi, beberapa pendapat menganggap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah. Hal ini dianggap keliru, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa keduanya hanya bertugas meninggikan bangunan Ka'bah. Ayatnya yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-127. Ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bah yang juga dinamakan Bait Al-Atiq, rumah tua, adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah 14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun, sekitar 600 Masehi dan belum diangkat menjadi rasul pada saat itu, bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Namun berkat penyelesaian Muhammad SAW perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Pada saat menjelang Muhammad SAW diangkat menjadi nabi sampai kepindahannya ke kota Madinah, bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama monoteisme, tauhid, ajaran Nabi Ibrahim telah berubah menjadi kuil pemujaan bangsa Arab. Yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 berhala atau patung, yang merupakan perwujudan Tuhan-Tuhan politeisme bangsa Arab, ketika masa kegelapan pemikiran atau jahiliyah. Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Allah Sang Maha Pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun juga. Dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya, serta tunggal tidak ada yang menyerupainya, dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Ka'bah akhirnya dibersihkan dari patung-patung agama politeisme,
ketika Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah, dan dikembalikan sebagai rumah ibadah agama Tauhid, Islam. Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Syaibah, sebagai pemegang kunci Ka'bah dan administrasi serta pelayanan haji diatur oleh pemerintahan. Baik pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah Turki, sampai saat ini yakni pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Bangunan Ka'bah pada masa hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terdiri atas dua pintu. Letak kedua pintunya berada di permukaan tanah. Letak pintunya tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi. Pada saat Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi rasul, dilakukan renovasi pada Ka'bah akibat bencana banjir. Pada saat itu terjadi kekurangan biaya, maka bangunan Ka'bah dibuat hanya satu pintu. Ada pula bagiannya yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah, yang dinamakan Hijr Ismail, yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya, karena suku Quraisy merupakan suku atau kabilah yang dimuliakan oleh bangsa Arab saat itu. Nabi Muhammad SAW pernah mengurungkan niatnya untuk merenovasi kembali Ka'bah, karena kaumnya baru saja masuk Islam, sebagaimana tertulis dalam sebuah hadis perkataannya. Andai kata kaumku bukan baru saja meninggalkan kekafiran, akan aku turunkan pintu Ka'bah dan dibuat dua pintunya serta dimasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah, sebagaimana fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ketika masa Abdullah bin Zubair memerintah daerah Hijaz, bangunan itu dibangun kembali menurut perkataan Nabi Muhammad SAW, yaitu di atas fondasi Nabi Ibrahim. Namun ketika terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan penguasa daerah Syam, Suriah, Yordania dan Lebanon sekarang, dan Palestina, terjadi kebakaran pada Ka'bah akibat tembakan peluru pelontar, onager, yang dimiliki pasukan Syam. Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah, melakukan renovasi kembali Ka'bah berdasarkan bangunan pada masa Nabi Muhammad SAW dan bukan berdasarkan fondasi Nabi Ibrahim. Ka'bah dalam sejarah selanjutnya beberapa kali mengalami kerusakan sebagai akibat dari peperangan dan karena umur bangunan. Ketika masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Khalifah berencana untuk merenovasi kembali Ka'bah sesuai fondasi Nabi Ibrahim dan yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Namun segera dicegah oleh salah seorang ulama terkemuka yakni Imam Malik, karena dikhawatirkan nanti bangunan suci itu dijadikan ajang bongkar pasang para penguasa sesudah dia, sehingga bangunan Ka'bah tetap sesuai masa renovasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai sekarang. Terdapat beberapa bagian dalam Ka'bah, bagian-bagian Ka'bah yang ternama antara lain Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad dan Rukun, sudut Ka'bah. Untuk menentukan arah kiblat, dengan cukup presisi dapat dilakukan dengan merujuk pada koordinat bujur atau lintang dari lokasi Ka'bah di Mekah terhadap masing-masing titik lokasi orientasi dengan menggunakan perangkat GPS. Untuk kebutuhan tersebut dapat digunakan hasil pengukuran koordinat Ka'bah berikut sebagai referensi penentuan arah kiblat. Lokasi Ka'bah adalah derajat 25 kaki 21,2 inci lintang utara, 039 derajat 49 kaki 34,1 inci bujur timur, dan ketinggian 304 meter dpl. Adapun cara sederhana dapat pula dilakukan untuk melakukan penyesuaian arah kiblat. Pada saat-saat tertentu 2 kali 1 tahun, matahari tepat berada di atas Mekah, Ka'bah. Sehingga jika pengamat pada saat tersebut melihat ke matahari, dan menarik garis lurus dari matahari memotong ufuk atau horizon tegak lurus, pengamat akan mendapatkan posisi tepat arah kiblat tanpa harus melakukan perhitungan sama sekali, asal pengamat tahu kapan tepatnya matahari berada di atas Mekah. Tiap tahun, matahari berada pada posisi tepat di atas Mekah pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 waktu Indonesia Barat dan tanggal 16 Juli pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Bumi berputar pada sumbu rotasinya dengan periode 24 jam. Bagi pengamat yang berada di bumi, efek yang diamati dari gerak rotasi adalah benda-benda langit terlihat seolah-olah berputar mengelilingi bumi dengan arah gerak berlawanan dengan arah rotasi bumi. Bintang-bintang terlihat bergerak dari timur ke barat,
Ini mirip dengan gerak pohon-pohon yang diamati saat mengendarai mobil, seolah-olah pohon-pohon itu bergerak berlawanan arah dengan gerak mobil. Efek rotasi ini menyebabkan pengamat mengamati benda-benda langit, termasuk matahari, terbit di timur dan terbenam di barat. Sementara itu, bumi mengedari matahari dengan periode 1 tahun. Akibatnya, relatif terhadap bintang-bintang pada bola langit, matahari sendiri terlihat berubah posisinya dari hari ke hari, dan setelah 1 tahun, kembali ke posisi semula, matahari bergerak kurang lebih ke arah timur. Namun karena bidang edar bumi, ekliptika, tidak sebidang dengan bidang rotasi bumi, ekuator langit, maka gerak matahari tadi pun tidak tepat ke arah timur, tetapi membentuk sudut 23,5 derajat, sesuai dengan besar sudut antara ekliptika dan ekuator langit. Dari bumi, pengamat melihat seolah-olah matahari mengitari bumi. Pengamat melihat matahari mengitari bumi pada bidang ekliptika, karena bidang ekliptika membentuk sudut terhadap bidang ekuator bumi, dalam interval 1 tahun itu. Matahari pada satu saat berada di utara ekuator, dan di saat yang lain berada di selatan ekuator. Matahari bisa sampai sejauh 23,5 derajat dari ekuator ke arah utara pada sekitar tanggal 22 Juni. 6 bulan kemudian, sekitar tanggal 22 Desember matahari berada 23,5 derajat dari ekuator ke arah selatan. Antara tanggal 22 Juni dan tanggal 22 Desember matahari bergerak ke arah selatan ekuator, bergerak relatif terhadap bintang-bintang, sedangkan antara tanggal 22 Desember dan tanggal 22 Juni matahari bergerak ke arah utara ekuator. Karena gerak tahunannya tersebut dikombinasikan dengan gerak terbit terbenam matahari akibat rotasi bumi, maka matahari menyapu daerah-daerah yang memiliki lintang antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Pada daerah-daerah di permukaan bumi yang memiliki lintang dalam rentang tersebut, matahari 2 kali setahun akan berada kurang lebih tepat di atas kepala. Karena Mekah memiliki lintang 21 derajat 26 lintang utara, yang berarti berada dalam daerah yang disebutkan di atas, maka 2 kali dalam setahun, matahari akan tepat berada di atas kota Mekah. Kapan hal ini terjadi, bisa dilihat dalam almanak, misalnya Astronomical Almanac. Penentuan arah kiblat dengan cara melihat langsung posisi matahari seperti yang disebutkan di atas, pada tanggal-tanggal tertentu yang disebutkan di atas, tidaklah bisa dilakukan di semua tempat, sebabnya karena bentuk bumi yang bundar. Tempat-tempat yang bisa menggunakan cara di atas untuk penentuan arah kiblat adalah tempat-tempat yang terpisah dengan Mekah kurang dari 90 derajat. Pada tempat-tempat yang terpisah dari Mekah lebih dari 90 derajat, saat matahari tepat berada di Mekah, matahari, dilihat dari tempat tersebut, telah berada di bawah horizon. Misalnya untuk posisi pengamat di Bandung, saat matahari tepat di atas Mekah, tengah hari, dilihat dari Bandung, posisi matahari sudah cukup rendah, kira-kira 18 derajat di atas horizon. Sedangkan bagi daerah-daerah di Indonesia Timur, saat itu matahari telah terbenam, sehingga praktis momen itu tidak bisa digunakan di sana. Bagi tempat-tempat yang saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, matahari telah berada di bawah ufuk atau horizon, bisa menunggu 6 bulan kemudian. Pada tiap tanggal 28 November pukul 21:09 ufuk timur atau tanggal 29 November pukul 4:09 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 16 Januari pukul 21:29 ufuk timur atau tanggal 17 Januari pukul 4:29 waktu Indonesia Barat, matahari tepat berada di bawah Ka'bah. Artinya, pada saat tersebut, jika pengamat tepat menghadap ke arah matahari, pengamat tepat membelakangi arah kiblat. Jika pengamat memancangkan tongkat tegak lurus, maka arah jatuh bayangan tepat ke arah kiblat.